Siapa Bani Jawi sebenarnya? Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Semenanjung Malaysia sebelum abad 15 Masehi pernah menjadi bagian dari Sriwijaya, Mataram Jawa kuno, Singosari, dan Mojopahit. Jawa kuno itu sangat mahir dalam ilmu pelayaran pada zaman dahulu, di mana pengaruh mereka juga sampai ke Filipina, di mana ditemukan prasasti Keping Tembagala-Guna. Isinya salah satunya menyebut kata Medang, sebuah kerajaan kuno di Jawa. Jawa saat itu dikenal sebagai Jawaka, termasuk untuk sebutan Sriwijaya. Pengaruhnya sampai ke Champa, Vietnam, dan Khmer, Kamboja. Hal itu wajar karena di masa lalu Jawa kuno berdagang dengan Cina. Dalam khasanah Islam, nama Bani Jawi sangatlah populer dan familiar. Namun siapa itu sebenarnya Bani Jawi? Suku Jawa di Indonesia menyebut diri mereka sebagai Tiang Jawi. Tiang yang berarti orang dan Jawi yang berarti Jawa. Kata Jawi merupakan bentuk halus dari Jawa. Misalnya kalimat pulau saking Jawi yang berarti saya dari Jawa. Namun orang-orang di kawasan semenanjung Malaysia juga menyebut diri mereka sebagai Bani Jawi, di mana tulisan abjad mereka yang dipengaruhi huruf Arab. Mereka menamai tulisan ini tulisan Jawi. Mengapa orang Malaysia menyebut Jawi? Huruf tulisan Jawi di Malaysia sebenarnya pengaruh dari huruf Pegon di Jawa. Huruf Pegon yaitu bahasa Jawa tetapi ditulis dengan huruf Arab, bukan huruf Jawa. Itulah mengapa di Malaysia disebut tulisan Jawi atau Jawa, tidak disebut sebagai tulisan Melayu. Jalan Tun Perak di Malaysia sebelumnya merupakan Jalan Mountbatten, diubah pada tahun 1961. Jalan Mountbatten sebelumnya bernama Jalan Jawa karena pada zaman dahulu merupakan jalan utama bagi aktivitas perdagangan komunitas Jawa. Penggunaan tulisan Jawi dipakai antara lain munculnya surat kabar awal abad ke-20, yaitu utusan Melayu dengan menggunakan aksara Jawi Arab Jawa berbahasa Melayu tahun 1907. Juga surat kabar Al-Imam tahun 1906. Semua didirikan oleh peranakan Jawa di Melayu termasuk Singapura. Kita coba tengok ke belakang sebentar. Dalam beberapa literatur yang bertebaran di internet, diketahui bahwa Mojopahit dan Kelantan, negara bagian Malaysia, mempunyai hubungan yang erat. Ya, ini mungkin bisa saja mengingat banyak istri dari raja-raja Jawa berasal dari Melayu Champa. Menurut sejarawan Malaysia, Melayu itu berasal dari kerajaan Champa. Saat kerajaan Champa hancur, mereka menyebar ke tempat lain di Nusantara. Champa sendiri dahulu kala meliputi bagian selatan Kamboja, Vietnam sampai selatan Thailand, negeri Patani, Yala, Songkhla, Narathiwat, dan juga Kelantan Malaysia. Dalam literatur tersebut disebutkan bahwa Kelantan pada zaman dahulu dinamai sebagai Jawa Koti, titik Jawa. Bagaimana bisa? Untuk menjelaskan ini, maka kita runut dahulu dari sejarah Sriwijaya dan Mataram kuno di Jawa. Bahwa Sriwijaya dan Mataram kuno merupakan kerajaan bersaudara, di mana saat Sriwijaya berjaya saat itu diperintah oleh Balaputra Dewa yang merupakan keturunan Raja Jawa dinasti Sailendra, yaitu Samaragrawira, atau ada yang menghubungkannya dengan Sakamaragatungga. Pendapat lain menyebut bahwa Samaragrawira sebagai ayah Samaratungga. Singkat cerita, terjadi perebutan kekuasaan antara Balaputra Dewa dengan Pramodawardhani yang akhirnya dimenangkan Pramodawardhani. Teori lain mengatakan Balaputra menyingkir ke Sriwijaya bukan karena kalah perang dengan Pramodawardhani, tetapi karena memang tidak punya hak pewaris tahta. Karena sumber lain mengatakan Balaputra adalah adik Samaratungga.
Kalau adik, kemungkinan Dewi Tara itu selir Samaragrawira. Kalau permaisuri berarti Balaputra ditugaskan untuk memerintah Sriwijaya. Balaputra Dewa kemudian menyingkir ke Sriwijaya mengingat ibunya dari sana. Ibunya adalah Dewi Tara dan kakeknya dari sisi ibu adalah Dharmasetu yang menurut prasasti Kelurak berasal dari Jawa. Di bawah Balaputra Dewa, kejayaan Sriwijaya berada di puncak keemasan. Menurut berbagai info, orang-orang Sriwijaya dan Syailendra yang menyerbu ke daerah semenanjung Malaysia dan Indochina dikenal sebagai tentara Jawaka, tentara Jawa. Dari sinilah kemungkinan istilah nama Jawa Koti atau titik Jawa muncul di Kelantan, di mana kemungkinan di sanalah pusat kekuatan Jawa ditempatkan. Karena pada zaman kerajaan Mojopahit daerah ini dijadikan basis untuk menahan ekspansi kerajaan Indochina. Salah satu bukti kuatnya pengaruh Jawa saat itu yaitu dengan dibangunnya Candi Angkor Wat di negara Kamboja pada zaman Mataram kuno yang mirip Prambanan, di mana raja pendirinya yaitu Jayawarman II, seorang pangeran kerajaan Chenla di Indochina, tunduk pada dinasti Syailendra, di mana rajanya saat itu yaitu Raja Rakai Panangkaran 746 sampai 784 Masehi dan pernah tinggal di Jawa sebagai tawanan. Tetapi setelah kembali ke Kamboja, kemudian menyatakan merdeka dari Jawa. Hal ini bisa dilihat pada prasasti Sdok Kak Tom tahun 1052 Masehi yang ditemukan di Thailand. Boleh dibilang raja-raja masa Angkorian dan Khmer masih berhubungan dengan Jawa pada mulanya. Hubungan antara Champa atau Kamboja dengan Jawa pun bisa dibuktikan dengan nama bunga semisal cempaka, campaka atau bunga campa, buah cempedak, campada atau buah campa atau bunga Kamboja dan lainnya. Nama-nama itu tidak asing bagi masyarakat Jawa atau Melayu, dan lagi dalam setiap sejarah kerajaan-kerajaan besar di Jawa, para raja pasti ada atau punya istri dari Champa, putri Champa. Berhubung kawasan itu pada saat itu ramai dalam perdagangan dunia, mungkin dari sinilah sebutan sebagai Bani Jawi disematkan oleh orang-orang dari Persia Arab untuk menunjuk penduduk belahan timur Nusantara, di mana zaman dulu Pulau Jawa dikenal sebagai Jawa Besar dan Sumatera sebagai Jawa yang kecil. Dan jika dirunut, maka memang ada hubungan erat sebenarnya antara Kelantan dan Jawa sejak zaman Mojopahit dan Demak. Tetapi perlu diketahui bahwa jauh sebelum era Mojopahit yaitu era Mataram kuno, raja pertama yang diketahui sebagai Raja Kelantan saat itu bernama Sambukita Jawaka, yang darinya menurunkan raja-raja kerajaan Cermin. Nama Jawaka yang disematkan pada Sambukita seolah memberi informasi adanya hubungan kekerabatan dengan Jawa. Pada masa itu, kerajaan Mojopahit membantu kerajaan Kelantan Cermin membebaskan semenanjung Malaysia dari jajahan kerajaan Ayutthaya, Thailand, sehingga Kelantan saat itu disebut Mojopahit Barat atau Mojopahit II. Hubungan erat pada zaman Mojopahit dibuktikan dengan adanya benda pusaka kerajaan Kelantan atau keris yang bernama keris Mojopahit. Dan lagi menurut beberapa sumber online dari luar Jawa, dikatakan bahwa Gajah Mada merupakan utusan dari Kelantan yang mengabdi kepada Mojopahit, masih dalam perdebatan. Jika ini benar, maka istilah Gajah Ahmad sebagai nama asli Gajah Mada yang mana beragama Islam bisa saja terjadi, di mana banyak sekali di dunia online yang menulis mengenai Gajah Ahmad sebagai Gajah Mada yang beragama Islam meski masih dalam perdebatan. Karena Gajah Mada itu dicurigai sebagai nama jabatan, nama asli Gajah Mada masih kontroversi. Jadi ada periode Gajah Mada zaman Hayam Wuruk dan setelahnya. Gajah Mada yang bersumpah palapa adalah asli Jawa yang hidup di era Raja Hayam Wuruk. Sedangkan Gajah Mada setelahnya bisa saja dari luar Jawa. Ada 3 era Gajah Mada. Yang pertama yaitu era Prabu Hayam Wuruk, era kedua era Ratu Suhita yang menikah dengan Kemas Jiwa Raja Kelantan. Pada era Ratu Suhita inilah yang diklaim oleh orang Kelantan sebagai Gajah Mada. Raja Kemas Jiwa telah melantik seorang yang bernama Ali Nurul Alam bin Syed Hussein Jamatil Kubro sebagai Perdana Menteri Baginda yang diutus oleh Raja Kelantan ke Jawa. Dan yang ketiga yaitu era Raja Kertawijaya. Gajah Mada era Kertawijaya ini diperkirakan satu generasi dengan Syekh Maulana Ibrahim.
Gajah Mada era Suhita dan Kertawijaya inilah Gajah Mada yang diperkirakan sebagai Gajah Mada Muslim atau Gajah Ahmad. Perlu diketahui menurut beberapa info bahwa pembentukan Wali Songo tak lepas dari datangnya Syekh Jumadil Kubro. Menurut bangsawan Kelantan Sahrul Nizam, Kesultanan Kelantan erat kaitannya dengan Wali Songo yang bertugas menyebarkan Islam di tanah Jawa. Keturunan cucu Nabi Muhammad SAW yakni Sayyid Husain Jumadil Kubro lanjutnya merantau ke Kelantan tahun 1349 Masehi. Kemudian Jumadil Kubro menikahi putri keluarga Diraja Imperium Cermin, Kelantan Purba. Syahrul Nizam menjelaskan bahwa keturunan Jumadil Kubro adalah Maulana Malik Ibrahim, sang pelopor Wali Songo, Sunan Ampel dan keluarganya, Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri beserta keluarganya. Hanya Sunan Kalijogo yang asli Jawa, sedangkan lainnya campuran antara Timur Tengah, Kelantan, dan Jawa. Selain itu di Kelantan, wayang kulit, gamelan, keris, batik, dan bangunan masjid termasuk bentuk Masjid Demak sangat mirip dengan Jawa. Orang Kelantan suka makanan manis, sama dengan orang Jawa. Hubungan Jawa dan Kelantan di masa Kerajaan Demak Wali Songo pun sampai saat ini masih terjaga. Hal itu dapat dibuktikan dengan seringnya para pembesar Kelantan mengunjungi Jawa, khususnya Demak. Bahkan entah benar entah tidak, menurut sebuah pendapat dari sejarawan Malaysia, nama kota Klaten di Jawa Tengah diambil dari nama Kelantan. Orang Kelantan di Malaysia dipanggil Klate. Nah, akhiran N mungkin mirip sebutan kauman atau pecinan untuk perkumpulan orang Arab dan Cina. Jadi apakah Klaten itu dulu perkampungan orang Kelantan? Selain itu, pada masa Kerajaan Malaka, ribuan tentara Demak dari Jawa ikut membantu. Malaka berperang melawan Portugis dan sebagian besar menetap di Malaysia, lainnya menetap di Aceh dan Sumatera Utara. Mereka memilih tidak pulang. Di Malaysia, mereka berbaur dengan masyarakat asli sehingga terkadang sudah tidak tahu bahwa mereka keturunan Jawa. Sebagian besar berada di daerah Johor, Selangor, dan Malaka. Dari zaman prakolonial sampai sesudah kemerdekaan, masih bisa kita temui keturunan Jawa di Malaysia. Itulah mengapa ketika budaya Jawa muncul secara spontan terangkat kembali di Malaysia, masyarakat Indonesia kemudian menuduh bahwa Malaysia mencuri dari Indonesia, khususnya Jawa. Hal ini karena baik masyarakat Indonesia dan Malaysia tidak tahu sejarah yang sebenarnya, bahwa sejak dahulu kala sebelum kedatangan penjajah Inggris dan Belanda, Malaysia dan Indonesia Jawa merupakan sebuah hubungan yang tak bisa dipisahkan. Semua bisa masuk dan keluar dengan bebas. Semenjak ada negara penjajahan kolonial, maka seolah-olah jejak itu pun terputus. Matur sembah nuwun sedulur-sedulur, nasihat kehidupan misteri telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi.